dari tadi gini loh. Ini ada teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus menggugat kita. Kan seperti itu, mempertanyakan kinerja dan sebagainya. Tapi teman-teman yang sudah lebih dulu di sana selalu bilang ini berat, ini berat, ini berat. Tapi Pileg ikut lagi. Ini berat, ini berat, ini berat. Pileg ikut lagi. Enggak, maksudnya gini loh. Teman-teman ini punya nalar yang luar biasa. Dia mampu berpikir kita ini munafik atau tidak. Saya jawab jujur, memang menyenangkan jadi anggota dewan. Begini, Paling kalau sebentar. sebenarnya orang itu dicalonkan kan oleh partainya, Oh, lalu tidak kemudian bisa partai dong. melihat Kalau bahwa orang kemudian- ini punya kapasitas. Jangan kita kambing Ya hitamkan kan? partai di sini. Enggak, jangan. Kalau Jangan kita juga mau begitu. tahu juga bisa. Oke. Ya kan? Baik. Jangan seperti itu. Orang dicalekan. Jangan kemudian Anda menyalahkan Baik, itu. kita tenang, kita tenang. Tidak seperti itu. Anda keliru. Anda keliru. Baik, kita Anda tenang. keliru. Kalau Cara semuanya menjadi- berbicara, Anda keliru. Orang menjadi caleg Baik, itu baik. bukan kemauan Kita tenang. dirinya. Kita tenang dulu. Partai melihat bahwa dia punya kapasitas. Ngapain kita punya basis berpura-pura massa. berat apa segala macam? Jangan Uangnya kemudian banyak Anda kok, menyalahkan Pak. partai. Anda sendiri dari partai Baik. politik. Apa? Anda dari partai politik. baik. Baik, Dari teman-teman. partai politik. Teman-teman, daripada Anda dengar bukan lagi aktivis, Anda partai politik sekarang. perjuangan paling berat sejauh ini, buat yang baru-baru dulu. Yang paling berat kurang lebih sama, yakni menghilangkan stereotip. Jadi itu ya yang pada dasarnya kita perangi. Kenapa? Karena baru punya semangat untuk mengabdi, tiba-tiba ada yang tendang-tendang meja. Baru punya semangat mengabdi, tiba-tiba berantem. Itu merupakan salah satu hal cukup berat untuk membuktikan bahwa saya adalah orang baru yang memulai dengan semangat baru dan ingin mulia sampai akhir. Jadi menghapus stereotip itu sangat-sangat berat. Menghapus stereotip. Ya, Baik. bisa, bentar. Ya, Bang Adian. Saya nyangga sebentar ya. Kenapa nggak boleh ribut di DPR? DPR itu parlemen itu parley. Tapi jangan sampai tendang-tendang meja, Pak. Atau Bagaimana? berantem, jangan lebih Nah, kepada ini diskusinya, persoalan Pak. gini. Format yang rakyat tidak Begini, suka. gini. Bagi saya masalah gini. Bukan persoalan nendang mejanya harus kita lihat dulu. Bukan persoalan rebut mic-nya atau ngambil palunya. Tapi kenapa palu itu harus diambil ketika pemimpin sidang tidak mampu memimpin sidang itu? Sebentar, tadi sebetulnya Bang Adian itu memberikan contoh bahwa sesungguhnya tidak apa-apa kalau memang harus bertengkar dalam tanda kutip karena itulah tugas parlemen. Bukan. Ketika Parlemen, parle, kalau persoalannya bantu Kalau kata-kata persoalannya kemudian itu prinsip. yang ditangkap. Kalau persoalannya prinsip tidak apa-apa rebut palu banting-banting meja karena Kalau prinsip. persoalannya prinsip yang dipertaruhkan sangat besar, tidak masalah. Yang jadi masalah kalau tidak persoalan dijaga persoalan. Ini yang menjadi beban buat saya. Sama seperti di ruangan ini, banyak pertanyaan yang mutar-mutar tidak jelas arah untungnya kemana. Di DPR tiap hari kita temui itu. Sampai mendengar rapat pun kadang-kadang menyebalkan. Ada satu topik yang ditanyakan oleh 5-6 orang. Kenapa kita sebenarnya tidak fokus dan sebagainya. Hal seperti itu. Beban Baik. kedua bagi saya adalah bagaimana tetap menjadi Stereotip tadi juga beban untuk Anda tidak Bang Adian? Stereotip Stereotip mana? bahwa kemudian persepsi publik DPR sedemikian buruk. tidak penting. Itu sudah kita pilih menjadi anggota DPR. Interupsi pimpinan. Kita sudah baca bahwa itulah pandangan rakyat. Tidak setelah masuk kita bilang ini beban buat kita, tidak bisa dong. Bagi saya itu melemparkan tanggung jawab. Ketika saya masuk sebuah institusi bernama DPR, saya sudah harus siap untuk tidak diterima orang, saya harus siap untuk dicaci maki orang, saya harus Baik. siap untuk dianggap korupsi. dan Interupsi sebagainya. pimpinan. Dan Baik. itu tidak bisa kita anggap sebagai stereotip yang membebani kita. Saya kasih kesempatan Mas Arief menjawab. Tidak nyala, boleh tolong dimatikan Memang dulu. ini bukan popularity contest. Tetapi saya selalu percaya yang namanya substansi dan tata krama, manner itu juga sangat penting. Karena rakyat nggak suka drama. Drama cukup di sinetron, di prime time-nya, TV-TV saja. Jangan ada di DPR. Kita harus memperjuangkan lebih kepada substansinya. Saya pikir itu yang saya ingin sampaikan. Yang saya takutkan kalau kemudian di DPR itu menjadi kumpulan orang yang hidup makan gaji dengan kesantunan palsu. Dia tidak berani. Interupsi pimpinan. Kalau kita mau Panelis, menyepakati panas. DPR itu harus penuh dengan kepalsuan seperti itu sampai kemudian berbicara maju ke depan pun dilarang, bertengkar, berdebat dilarang, lebih baik jadi anggota DPR. Baik. Yang kita pertaruhkan menjadi anggota DPR itu kan tidak cuma gagasan, tapi ideologi kita pertaruhkan di situ. Kasih tepuk tangan Bang Adian. Setelah terpilih, tugas kami budgeting, legislasi, dan pengawasan. Aku sengaja memilih bidang legislasi, bidang hukum. Itu kalau di DPR namanya air mata. Aku tidak mau memilih mata air, banggar, aku jauh itu. Jadi itu, ya kalau Mata orang air mengatakan, itu maksudnya komisi basah, tempat Ya, komisi basah. tempat bisa dapat uang nggak halal. Ya, dan apa yang dikatakan Toto? Iya, ya iya. betul, betul.
Jadi apa yang dibilang Najwa kita harus katakan betul. Mana? Banyak yang mencari mata air yang basah. Itu yang akhirnya jadi pasien KPK. Itu fakta. Jadi kaitan dengan Toto, baik ini sahabat saya. Enggak, Dan kalian semua. Bang Ruhut, Dan bentar, kalian Bang Ruhut. semua, sebentar. Komisi 3 menjadi komisi air mata kalau tidak punya kantor pengacara. Kalau punya kantor pengacara, komisi 3 mata air itu. Enggak. Jadi Interupsi pimpinan. sebentar, Najwa, sebentar. Pimpinan. Sebentar. Jadi apa yang dikatakan Interupsi. Adian itu betul, ya. Tapi kan Adian di komisi 2. Saya ini komisi 3. Interupsi. Jadi Dan yang kebetulan punya kantor pengacara. Pimpinan. saya tidak punya kantor pengacara. Tidak punya kantor pengacara, Karena Bang kami Adian, kan jangan salah tidak- menuduh. Kami Tidak otomatis punya. cuti. Saya ini cuti udah 10 tahun. Ini fakta. Jadi Baik. kaitan dengan Toto, kaitan semua yang di dalam ruangan ini, saya mohon, jangan hanya jadi pengamat. Marilah masuk partai politik agar menjadi petarung. Sudah di dalam, baru kalian rasakan. Baru kalian rasakan. Interupsi. Saya mohon, jangan omong doang. Terima kasih. Mas Toto, apakah memang harus perlu Interupsi. duduk menjadi anggota DPR dulu baru bisa memahami itu? Pengamat katanya omong doang. Buat saya sederhana, kalau ada polisi atau ustadz menasehati maling, masa malingnya bisa jawab, Anda jadi maling dulu, baru tahu rasanya jadi maling. Itu kan logika yang salah. Ini contoh. Itu contoh, saya tidak bicara DPR loh. Itu enggak. Interupsi pimpinan. Pimpinan. DPR, Itu analoginya. Pimpinan. Saya tidak Ana- bicara DPR. Analoginya Pimpinan. bisa menyesatkan itu, analoginya menyesatkan. Enggak, maksudnya Baik. gini loh. Bahwa memang sampai hari ini karya kita tidak kemudian dianggap berarti oleh rakyat, nggak perlu juga kita membela diri lah. Jadi anggota DPR dulu baru rasakan. Sudah benar pernyataan tadi itu, saya suka. Cocok kami. Pimpinan. Pimpinan. Baik. Interupsi pimpinan.